What's up YouTube? Welcome back to Best in Your Tech YouTube channel yang bahas tentang tech and gadget yang available di Indonesia. Nama gue Malvin Nathaniel dan hari ini gue baru aja dikirimin oleh Bluedio 4 buah Bluetooth headphones dari mereka. Teman-teman pernah dengar Bluedio, pasti pernah dengar karena mereka tuh produsen speaker dan headphone yang affordable banget harganya dan kualitasnya juga cukup baik. Nah, yang pertama ini gua ada Bluedio Turbine T3 dari generasi ketiga, yang kedua gua ada Bluedio Air, juga ada Bluedio UFO, yang keempat gua ada Bluedio Vinyl Plus. Nah, di video kali ini gua bakal membahas tentang kualitas dari masing-masing Bluetooth headphone ini sendiri. Nah, mungkin teman-teman yang lagi nyari Bluetooth headphone boleh langsung aja nonton juga. So, tunggu apa lagi? Kita langsung mulai aja. Let's go! Bluedio Turbine T3 Plus. Nah, Bluetooth headphone ini merupakan generasi ketiga dari Bluedio Turbine lineup. Kalau kalian penasaran dengan generasi pertama dan kedua, reviewnya banyak banget di YouTube dan kualitasnya juga oke banget. Gue juga lumayan sering lihat orang menggunakan turbin di Indonesia, kadang-kadang di airport, di mall, di jalan-jalan juga ada. Nah, untuk yang generasi ketiga ini, Bluedio memberikan desain yang baru dan keren banget. Pengalaman unboxingnya juga cukup simple. Setelah dibuka kotaknya, kita bisa lihat langsung headphone, kemudian ada manual produk, dan juga satu box lagi yang berisikan pouch untuk membawa headphone ini, dan juga ada kabel 3,5 mm dan micro USB buat nge-charge Bluetooth headphone ini. Kualitas Bluedio Turbine ini pun juga solid banget. Material yang dipakai itu adalah plastik dengan finishing matte black dan glossy silver yang kombinasinya cakep banget. Bagian earcuff-nya juga busanya empuk dan cukup lebar buat telinga orang dewasa. Kalau mau disimpan di tas, headphone ini juga bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam pouch yang disediakan. Nah, sekarang gue mau coba kualitas dari headphone ini. Nah, karena Bluetooth gue nggak perlu pakai kabel lagi, tinggal di-pair aja ke smartphone. Tapi kalau kalian mau pakai kabel juga disediakan kabel 3,5 mm dan kalau HP kalian juga punya headphone jack ya. Nah, gue punya produk Bluedio dan salah satu ciri khas produk ini adalah ketika mau pairing, kalian harus menekan tombol on selama 7 detik. Nah, jadi setelah bunyi power on, kita harus tetap menahan tombol on-nya sampai berbunyi pairing. Nah, di sana tinggal di-pair dari device kalian. Nah, prosesnya kurang dari 1 menit. Ingat ya, 7 detik tanpa dilepas. Nah, sekarang gue cobain headphone-nya. Yang pertama gue notice dari kualitas suaranya adalah bass yang sangat dominan. Mid dan treble juga cukup oke walaupun tidak terlalu stand out. Lumayan oke buat muter musik mainstream sehari-hari. Nah, kemudian untuk skip track, pause play, dan volume button juga disediakan di samping tombol on-off dari headphone ini. Dan tombolnya juga clicky banget. Untuk kenyamanan sendiri, headphone ini lumayan oke. Gue pakai sekitar 1 jam dan berasa sedikit hangat di telinga, tapi nggak gitu panas banget dan lumayan nyaman. Nah, buat teman-teman yang demen dengan bass heavy headphone, cocok banget cobain headphone yang harganya sekitar 600 ribuan ini. Oke, yang kedua kita berlanjut ke Bluedio Air, atau di kotaknya cuma ditulisin dengan huruf A. Nah, dari kotaknya kita bisa lihat kalau headphone ini tuh motifnya lumayan rame dan cocok buat kalian yang hipsters. Oke, kita unbox dulu. Berbeda dengan packaging Bluedio Turbine, Bluedio Air menyediakan hard case pouch yang solid untuk menyimpan headphone-nya. Di dalamnya terdapat headphone Bluedio Air yang gue surprise ternyata sangat elastis dan enteng banget. Terdapat juga sebuah pouch kecil yang isinya adalah 3 buah kabel, yaitu kabel auxiliary 3,5 mm, kabel micro USB, dan kemudian yang spesial adalah kabel auxiliary 3,5 mm yang terdapat remote, mic, dan juga volume control. Nah, detail dari headphone Bluedio Air sendiri lumayan oke. Material utamanya itu plastik yang dilapisi dengan cat hitam dan silver yang glossy, serta ada logo Bluedio berwarna hijau di sampingnya. Nah, earcuff-nya juga tebal dan sangat lembut. Ketika disimpan pun headphone ini juga bisa dilipat untuk menghemat space. Oke, langsung aja gua pair Bluedio Air ini ke smartphone gua. Ingat buat kalian yang mau beli, ketika mau pair produk dari Bluedio harus tahan tombol on selama 7 detik ya. Ternyata dari segi karakteristik, suara Bluedio Air ini cukup berbeda dengan turbine third generation yang bass heavy. Nah, Bluedio Air sendiri cukup balance di semua range frekuensi walaupun menurut gua bassnya agak flat. Treble-nya pun cukup clear juga. Mungkin karena gue suka headphone yang bass heavy. Untuk harganya sendiri di kisaran yang sama dengan Bluedio Turbine T3 Plus, yaitu sekitar 600 ribuan. Oke, headphone yang ketiga adalah Bluedio UFO. Nah, dari kotaknya kita bisa lihat kalau desainnya tuh cukup sangar dan gue berasa warnanya mirip dengan merahnya headphone dari Beats by Dre. Nah, langsung aja kita unbox.
Dari desain kotaknya itu sama dengan Bluedio Air yang setelah dibuka pun juga terlihat sama juga. Ada manual dan hard case pouch buat Bluedio UFO, dan di dalam hard case pouch ini terdapat headphone dan 2 kabel yang diselipin di jaring-jaring di dalam hard case-nya. Nah, untuk headphone Bluedio UFO sendiri cukup surprise karena gue berasa lumayan beda dengan 2 headphone sebelumnya, yaitu Bluedio T3 Plus dan Bluedio Air. Materialnya solid dengan stainless steel yang kokoh, dan kemudian dikombinasi warna merah dan hitam yang oke banget, dan busa ear cup-nya juga soft. Oke, proses pair juga sama dengan produk Bluedio lainnya, yaitu tekan tombol selama 7 detik, kemudian di pair langsung, dan prosesnya juga cukup smooth. Kesan pertama pakai headphone ini adalah nyaman. Gua pun cukup surprise dengan kenyamanannya, dan ternyata tidak berat sama sekali di kepala. Busanya juga enak banget di telinga, dan untuk kualitas suaranya, ini yang gua lebih surprise lagi. Suaranya enak banget, kelasnya tuh di atas Bluedio T3 Plus dan Bluedio Air. Nah, bassnya yang solid serta nggak over. Mid-nya dan treble-nya juga jelas banget, dan gua harus jujur kalau gua bener-bener jatuh cinta pada tes pertama ini. Waduh. Nah, buat kalian yang penasaran dengan harganya, setelah gua cek, harganya tuh di kisaran 1,2 juta, dan menurut gua harganya ini yang ditawarkan oleh Bluedio UFO cengli banget dan sesuai dengan kualitas dan fitur yang ditawarkan. Oke, lanjut dari Bluedio UFO, yang terakhir kita ada Bluedio Vinyl Plus. Nah, ini adalah headphone flagship dari Bluedio, ditujukan untuk orang-orang yang audiophile. Nah, lihat aja dari driver headphone-nya yang gede banget, ukuran itu sekitar 70 mm atau 7 cm. Dari samping kotaknya pun kita bisa lihat material yang tercover hampir semua dengan aluminium. Nah, langsung aja kita unbox headphone-nya. Box Bluedio Vinyl Plus ini juga mirip dengan produk-produk Bluedio headphone sebelumnya, tapi sedikit lebih tebal karena driver headphone-nya yang besar. Di dalam box seperti biasa terdapat manual dan hard case buat menyimpan headphone-nya. Langsung aja kita buka hard case Bluedio Vinyl Plus ini. Nah, di dalamnya terdapat Bluedio Vinyl Plus dan juga ada satu buah pouch berisikan kabel-kabel dari micro USB, auxiliary 3,5 mm jack, dan satu buah aux yang ada remote-nya serta mic. Nah, detail dari headphone-nya sendiri, kesan pertama yang gua rasain adalah headphone ini gede banget. Desainnya juga keren banget dengan finishing chrome dan silver di pinggiran headphone-nya. Kemudian terdapat stainless aluminium leg yang extend tergantung ukuran kepala kalian. Nah, kemudian terdapat tombol on-off, volume plus and minus, serta tergabung juga fungsi skip and rewind track. Nah, sayangnya tuh tombolnya terbuat dari plastik yang bikin kurang cocok sama headphone-nya. Kemudian juga ada jack 3,5 mm, ya kalau kalian mau pakai kabel juga bisa langsung lewat port ini, dan juga ada auxiliary buat ngecas headphone-nya. Oke, untuk kualitas suara, nah tunggu apa lagi, langsung aja kita pair, tekan tombol on-nya selama 7 detik, pair langsung dengan smartphone ataupun device lainnya. Nah, untuk headphone ini sendiri kualitas suaranya tuh memang berbeda banget dengan headphone yang gue pernah coba sebelumnya. Suaranya berasa luas banget dengan bass yang cukup heavy serta mid dan treble yang crispy banget. Berasa dengerin full band atau orkestra. Nah, Bluetooth headphone ini harganya sekitar 2 jutaan dan memang cocok banget buat para audiophile. Tapi gue harus akuin fitnya kurang oke di kepala gue karena emang kepala gue sedikit gede dan gue harus tarik leg-nya sampai yang paling akhir. Dan itu pun masih sedikit kurang nyaman. Tapi overall kualitas gua suka banget dengan headphone ini. So itu dia guys review untuk 4 headphone Bluetooth dari Bluedio. Thank you banget Bluedio yang udah minjemin keempat headphone-nya buat di review oleh Basindo Tech. Dan kalau gua sendiri sih gua lebih condong ke Bluedio UFO karena suaranya oke, bassnya mantep, nyaman di telinga, dan baterainya juga tahan lama, dan harganya yang kita dapat tuh sesuai dan cengli banget. Nah, buat teman-teman pilih yang mana? Boleh komen di bawah, beserta kalau teman-teman ada kritik dan saran boleh juga komen di bawah. Di like videonya, di share ke teman atau saudara yang lagi nyari Bluetooth headphone, mungkin tertarik dengan Bluedio, and subscribe to Basindo Tech YouTube channel buat konten tech and gadget yang available di Indonesia. Nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Peace! Yay!